menuju ridhonya Allah. Di saat kita diuji, di saat sesuatu terjadi di luar kendali, di saat sesuatu terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Saudaraku sekalian, dan memang nggak akan ada ceritanya orang hidup di atas muka bumi ini nggak diuji. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang laki, mau yang perempuan, ujiannya sama-sama gedenya. Teman-teman saudaraku sekalian, ujiannya sama-sama gedenya. Begitu kan ya? Ujiannya sama-sama besarnya. Nggak berarti kemudian yang laki-laki diuji lebih besar daripada yang perempuan, enggak juga. Tapi bahwa ujian yang paling besar datang kepada para nabi, kemudian para wali, kemudian para orang soleh, terus-terus ke bawah, itu iya. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, al-bala muwakkalun bil anbiya thummal awliya thummal adna fal adna. Musibah, ujian itu paling gede datangnya kepada para nabi. Nah, emang mereka kelasnya paling tinggi, kan ujiannya juga paling susah, kan gitu ya. Anak TK nggak bakalan diuji dengan ujiannya kelas SMA. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala punya kehendak. Maka kalau semakin tinggi pohonnya, pasti akan semakin kencang anginnya. Kalau nggak mau kena angin yang kencang, ya udah nggak apa-apa, nggak usah jadi pohon, ya rumput aja. Jadi rumput tuh nggak terlalu kena goyangan, gitu ya. Tapi diinjak-injak orang, udah nggak apa-apa, sekalian jadi pohon aja, teman-teman sekalian. Anginnya juga pasti kenanya. Dan alhamdulillah, gitu ya. Antara pohon, antara rumput dicerabut, kemudian dibuat makanannya kerbau, ama pohon yang kemudian tumbang, banyakan mana? Banyakan rumput dicerabut daripada pohon tumbang, bukan? Maka udah, mendingan kita jadi pohon aja, sekalian yang tinggi. Toh juga insya Allah semakin tinggi pohonnya, semakin kuat akarnya, sehingga ia tidak mudah untuk tergoyahkan. Akarnya apaan? Sabar. Gitu, tuh akarnya tuh bikin kekuatan, pondasi yang sangat kuat, sehingga kita tidak mudah dirobohkan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, para nabi-nabi dapat ujiannya paling gede-gede. Di antara nabi-nabi ini ada para rasul-rasul, diuji sama Allah lebih gede lagi, ngadepin umat yang gak beriman. Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Ya Allah, 50 orang aja gak nyampe yang ikutan kepada agamanya. 950 tahun. Teman-teman saudaraku sekalian, artinya dalam masa 10 tahun belum tentu ada satu yang ikut. Kayak apaan tuh rasanya? Dalam sekitar 50 tahun baru ada satu gitu yang ikut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Luar biasa benar ya. Makanya kalau ditanya siapa orang-orang yang paling sabar, para nabi-nabinya Allah. Nah, itu diantara para rasul tuh ada lagi pilihan-pilihan, sekitar 25 orang, bukan sekitar, jumlah mereka ada 25 orang yang merupakan nabi-nabi yang kita wajib mengetahui nama-namanya. Tingkat kesabarannya yang paling ekstra. Nah, di antara nabi-nabi 25 tersebut ada 5 nabi yang kesabarannya paling ekstra, diujinya paling gede, dan sabar mereka luar biasa. Hum ulul azmi, mereka adalah para ulul azmi. Gitu. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara urutan tahun kenabian. Atau Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi salam secara urutan derajat kesabaran, secara urutan derajat yang paling mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, ya Allah teman-teman sekalian, diuji segala macam ujian. Ya kan? Dari ditinggal oleh orang yang dia cinta, dari dicaci maki orang, dari diberi kemiskinan, dari diberi kelaparan, ya Allah, apaan aja udah pernah.
dilempari orang pakai batu pernah, diusir orang pernah, lagi sujud diinjak palanya pernah. Ya Allah, ya Allah. Yang dari Allahnya langsung dikasih sakit pernah, dikasih miskin pernah, gitu kan? Kuat bener tuh baginda kita alaihi salatu wassalam. Difitnah pernah, dikata-katain kenyang, ya. Udah segala macam ujian dirasakan Nabi Muhammad SAW. Ditinggal wafat oleh orang-orang yang dicinta. Duh, Nabi tuh meninggal dunia di usia 63 tahun. Semua anaknya udah kagak ada kecuali Sayyidah Fatimah. Padahal umur 63 tahun kan gak tua-tua amat juga. 63 tahun teman-teman saudara sekalian. Anak semua meninggal. Istri ditinggal istri udah pernah, gitu kan? Ya Allah, ya Allah, alaihi salatu wassalam. Semua jenis ujian pernah dirasakan. Kenapa? Karena memang saudariku sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Bagaimana mungkin dia menjadi suri tauladan bagi umatnya yang sampai di akhir zaman jika beliau tidak pernah merasakan kepedihan yang sama dengan yang dirasakan oleh umatnya. Jadi umatnya ini dapat ujian apapun aja bisa lihat Nabi Muhammad alaihi wasallam. Gitu kan? Sabar beliau ketika diuji. Duh, sabarnya Nabi itu teman-teman saudaraku sekalian. Subhanallah, subhanallah. Keajaiban hati dimiliki sama Nabi Muhammad. Dilemparin anak-anak kecil, dilemparin orang-orang gila. Orang gila ngelemparin dia, coba kayak gimana rasanya? Waktu hijrah ke Taif, dilemparin kalangan budak-budak, panggilin tuh sama pemukanya Quraisy tuh, lemparin Muhammad. Wah, orang-orang kemudian habis dibagiin uang, bagiin uang receh, anak kecil-kecil, orang-orang gila, kemudian lagi budak-budak pada ngambilin inian, ngambilin batu, ngelemparin Nabi Muhammad alaihi wasallam. Ya Allah, ini Nabi loh ini Nabi teman-teman saudara sekalian. Diutus Allah subhanahu wa ta'ala, dilemparin bukan sama pemuka Quraisy, dilemparin sama budak, dilemparin orang gila. Ya Allah, kayak apa rasanya? Kayak apa rasanya? Teman-teman saudara sekalian, jika engkau berada dalam posisinya kayak gimana coba kira-kira? Ya Allah, di mana engkau ya Allah? Bukankah aku hijrah juga bukan mau-mauku sendiri? Engkau yang merintahkan aku buat hijrah, kenapa hijrah saya diginiin ya Allah? Kan begitu tuh. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita aja kalau nikah dengan diperintah sama orang tua kita misalnya, karena mereka mau, kita akhirnya nikah juga. Kalau laki-laki itu kemudian jadi laki-laki yang nggak benar, kita ngadu sama siapa? Sama orang tua. Mama gimana sih mah, kok ngawinin saya mah kayak beginian mah, laki-laki modelnya kayak begini, kan gitu ya. Ayah, kok ayah ngawinin saya mah laki-laki model kayak begini sih ya.